seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali, tidak malu sama Allah Jalla Jalalu. Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham, kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW, sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan, harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu, teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai anda. Kalau mau kerjakan sesuatu, tanya Nabi Muhammad SAW kerjain nggak? Kalau enggak, cukup. Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW, teman-teman. Dan boleh diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi nggak dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita simak tadi penjelasan dari yaitu dai Salafi Wahabi yang bernama Khalid Basalamah. Khalid Basalamah ini sangat anti dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya yaitu amalan yang dilakukan oleh warga NU, warga Nahdlatul Ulama. Tadi yang dibahas tentang maulid ini, Khalid Basalamah ini meminta didatangkan dalil dari 4 imam madhab tentang kebolehan melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka di sini akan kita datangkan dalilnya, dalil tentang maulid Nabi yang ini tidak diketahui oleh Khalid Basalamah. Padahal kita tahu Khalid Basalamah ini adalah seorang doktor yang menjadi dai andalan atau dai kebanggaan dari sekte Salafi Wahabi. Jadi dai yang banyak menjadi rujukan dari kaum Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Ini sangat disayangkan jika tidak mengetahui bagaimana pandangan 4 madhab tentang kebolehan melaksanakan yaitu maulid Nabi. Ya, nah ini diantaranya dalam madhab Hanafi, seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Abidin. Ini beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa salah satu bid'ah yang terpuji adalah perayaan maulid Nabi pada bulan dilahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi madhab Hanafi
ini ternyata mengatakan bahwasanya maulid adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang sangat terpuji. Tentunya yang melaksanakannya akan mendapatkan kebaikan dan tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam mazhab Maliki, di antaranya seorang ulama mazhab Maliki, Al-Imam Ibnu Al-Hajj, ini beliau mengatakan, tidaklah suatu rumah atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali malaikat mengelilingi penghuni tempat tersebut dan Allah memberi mereka limpahan rahmat dan keridhaan. Nah, ini tentang maulid menurut mazhab Maliki. Ternyata mendatangkan kebaikan, di antaranya akan dikelilingi oleh malaikat rumah tersebut yang dibacakan maulid atau kisah Rasulullah SAW. Yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam As-Suyuti, ini beliau menyatakan perayaan maulid termasuk bid'ah yang baik, pelakunya mendapat pahala sebab di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi SAW dan menampakkan kegembiraan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Ternyata Imam As-Suyuti ini yang mendukung tentang maulid Nabi. Bahkan itu pelakunya yang melaksanakan maulid ini mendapatkan pahala, tidak sebagaimana tuduhan dari Khalid Basalamah tadi dikatakan melakukan perbuatan maksiat. Naudzubillah. Ini sebuah tuduhan yang sangat keji sekali. Ya, mudah-mudahan mereka dari Salafi Wahabi dan para pengikutnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mazhab Hambali, di antaranya ulama kebanggaan dari Salafi Wahabi yang bernama yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang tidak diketahui oleh para pengikut Salafi Wahabi Indo. Ya, Salafi Wahabi Indonesia ini yang sangat getol anti maulid, ya mereka sangat benci dengan peringatan maulid. Ya, sangat ketakutan di mana-mana kalau ada peringatan maulid. Ya, ini ternyata pendapat dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini beliau mengatakan mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut karena niat baiknya dan karena telah mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, jelaslah bahwasanya dari empat mazhab ini mereka sangat mendukung tentang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalil tentang kebolehan melaksanakan peringatan maulid Nabi. Nah, di sini kenapa yang kita uraikan adalah ulama madhab, bukan langsung pendapat kepada Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jelaslah bahwasanya peringatan maulid memang tidak dilakukan di zaman empat madhab tersebut. Namun dengan kita mengetahui bahwasanya di antara empat madhab tersebut ini ada ulamanya, ulama yang mendukung, itu berarti mereka adalah mewakili dari imam-imam mazhab tersebut. Tentu mereka tidak akan mungkin tersesat dan akan bertentangan dengan pendapat dari para imamnya. Mereka adalah pengikut setia yang bisa mewakili, yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, mewakili dari keempat imam tersebut. Nah, ini maka dengan pendapat beliau-beliau ini, pendapat para ulama mazhab ini jelas bahwasanya peringatan maulid Nabi ini didukung oleh empat mazhab. Walaupun ini sesuatu yang baru, memang jelas kita tahu bahwasanya ini adalah sebuah kemasan baru yang di dalamnya ternyata banyak amalan-amalan yang memang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nampak sekali apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah tadi, bahwasanya Khalid Basalamah ini tidak mengetahui apa sih isinya atau substansi dari maulid Nabi. Nah, bahwasanya tadi kenapa kok diadakan maulid Nabi, kenapa tidak dibacakan saja sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah, sirah para sahabat. Jelaslah bahwasanya maulid itu isinya ya diantaranya adalah sirah Nabawi, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Hanya saja kemudian kelompok Salafi Wahabi ini mengetahui sebuah kemasan yang baru padahal tidak tahu isinya, kemudian menuduh bid'ah. Padahal di dalamnya ini mengandung banyak kebaikan, mengandung amalan-amalan, dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa saja isinya maulid yang harus diketahui oleh Salafi Wahabi? Di antaranya membacakan surah Nabawi, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian ada kajian ilmu, ya di antaranya menjelaskan tentang amal-amal kebaikan. Kemudian di situ juga ada doa, kemudian ada tausiah, saling berwasiat dalam kebaikan. Kemudian di situ ada juga sedekah, sahabat-sahabat kita yang menyumbangkan segala rezekinya untuk langsungnya acara maulid tersebut. Ada banyak pihak-pihak yang berkontribusi. Nah, jadi di dalamnya mengandung banyak sekali kebaikan yang itu tidak diketahui oleh Salafi Wahabi. Dengan begitu saja menuduh
amalan tersebut sebagai amalan maksiat. Ini jelas kelompok Salafi Wahabi ini orang yang kurang ilmu, sangat minim sekali pengetahuannya. Kemudian ya kita tahu tadi bahwasanya Maulid ini memang tidak ada di era Imam Madhab, termasuk di masa Rasulullah. Tapi dengan amalan tersebut, dengan peringatan tersebut ini mengandung kebaikan, dikatakan oleh Imam Madhab tersebut sebagai sebuah bid'ah yang terpuji, bahwasanya tidak semua yang baru ini bertentangan dengan Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya amalan-amalan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di antaranya apa? Misalnya dengan membagi dari tauhid, ya tauhid dibagi menjadi 3, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian juga kelompok Salafi Wahabi mengadakan daurah misalnya setiap minggu rutin, misalnya setiap hari Ahad misalnya. Nah itu juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian mengadakan kajian berbayar misalnya, itu juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak semua sesuatu yang baru yang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW mesti sesat. Kita lihat dulu, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu itu adalah amalan yang sesat. Nah, kemudian Khalid Basalamah tadi juga mengatakan ada banyak orang-orang yang mengikuti atau mengadakan peringatan Maulid ini yang melewatkan Sunnah Rasulullah. Namun ini tidak bisa kita katakan secara membabi buta atau secara keseluruhan. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Artinya bahwasanya kita tidak boleh menuduh mengatakan bahwa semua yang melaksanakan peringatan Maulid ini meninggalkan sunnah Rasulullah, maka tidak bisa yang demikian itu. Ya, karena ada banyak yang mengamalkan atau melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Khalid Basalamah ini menyerupakan atau mengatakan bahwasanya Maulid ini sama dengan bagaimana kaum Nasrani melaksanakan, yaitu perayaan kaum Nasrani. Jelas ini sesuatu yang sangat jauh berbeda. Kalau Maulid Nabi Muhammad SAW hanya sebagai bentuk pengagungan, merayakan kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah SAW, karena beliau adalah sebagai rahmatun lil alamin, sebagai petunjuk bagi alam semesta. Kalau tidak ada Rasulullah, tentu kita semuanya dalam keadaan tersesat. Sedangkan dalam penganut Nasrani ini, mereka bukan hanya mengagungkan kelahiran Yesus Kristus, namun juga mereka ini menuhankan atau mengkultuskan Yesus. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Ya, kepada Nabi Muhammad kita hanya memuji keagungan akhlak beliau, sedangkan kaum Nasrani ini mereka bukan hanya memuji, namun juga menuhankan Yesus atau menuhankan Isa, ya Nabi Isa. Nah, ini sesuatu yang berbeda, maka tidak bisa dikatakan sama. Inilah butuhnya pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana pengetahuan tentang Maulid Nabi. Dengan pengetahuan yang sangat minim tersebut, akhirnya Khalid Basalamah dan para pengikutnya kelompok Salafi Wahabi dengan secara serampangan, membabi buta, menuduh peringatan yang sangat baik yang didukung oleh mayoritas ulama Islam, didukung oleh 4 mazhab. Ya, ini dikatakan sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tercela atau mengandung amalan yang maksiat. Ini menunjukkan betapa minimnya pengetahuan dari dai Salafi Wahabi, diantaranya Khalid Basalamah dan jemaat Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka pemahamannya sehingga bisa menerima segala perbedaan dengan semangat toleransi. Mereka tidak menyerang membabi buta, ya, mereka tidak ekstrim, tidak radikal, sehingga bisa menerima segala perbedaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.